Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah Ittaqullaha Ittaqullah Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah nasihat yang senantiasa dipanjatkan khatib dalam mimbar mengajak jamaah untuk sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang pandai bertakwa, pandai beraktivitas yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah prinsip hidup menurut Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu prinsip hidup menurut Islam, ada baiknya kita mengenal pengertian prinsip hidup itu sendiri. Karena bisa jadi di antara kita ada yang belum mengenal apa itu prinsip hidup. Prinsip hidup adalah pegangan hidup. Prinsip hidup juga bisa berarti pelita penerang hidup. Kenapa orang semua harus memiliki prinsip hidup? Dan setiap orang pasti memiliki prinsip hidupnya masing-masing. Lebih-lebih kita orang Islam. Karena sesungguhnya orang yang memiliki prinsip hidup, maka akan jelas tujuan hidup mereka. Tujuan manusia yang memiliki prinsip hidup akan jelas. Apalagi kita orang Islam. Apa sih tujuan dalam hidup kita? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain agar kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup orang yang menyembah Allah, yakni kita semua. Lalu apa prinsip-prinsip hidup menurut Islam? Di dalam surat Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illallah La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka akan muncul 3 prinsip menurut Islam. Yang pertama adalah innani anallah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah adalah zat yang menciptakan kita. Siapa Allah? Allah zat yang mengatur kehidupan kita. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada sesuatu yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah, beliau mengatakan bahwa mengenal diri sendiri merupakan kunci mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita tadabbur untuk mengenal diri kita, mengenal jasad kita, mengenal fisik kita, mengenal sifat kita, mengenal kemampuan kita dan kelemahan kita? Maka ketika kita mampu mengenal diri kita, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arafa rabbah, maka kita akan mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah mengenal Allah, man arafa nafsa arafa rabbah, wa man arafa rabbah arafa haqqah. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal haknya, yakni akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah fa'budni. Dari ayat ini Allah menjelaskan, maka sembahlah aku. Apa makna menyembah? Menyembah secara bahasa adalah tunduk. Menyembah secara bahasa adalah taat. Orang yang menyembah Allah, dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyembah Allah, dia sedang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyembah Allah, sejatinya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip hidup menurut Islam yang kedua. Dan yang ketiga, prinsip hidup menurut Islam yang harus kita jalani berdasarkan ayat ini, surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Kita garis bawahi untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi hari ini ada orang yang solat tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang diingat adalah orang lain, yang diingat manusia lain. Oleh karenanya pantas kalau kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allah melaknat mereka yang hari ini salat bukan karena Allah, tapi karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Bahwa prinsip hidup umat Islam yang ketiga, dia harus mampu menjalankan salat. Setelah dia mengenal Allah, setelah dia taat kepada Allah, maka yang ketiga dia harus menjalankan perintah Allah, yakni salat 5 waktu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa perbedaan antara umat Islam dengan orang kafir adalah as-salah. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Orang Islam pasti salat, orang kafir jelas tidak salat.
Kalau kemudian ada orang Islam yang tidak mau sholat, berarti dia menyatakan dirinya sebagai orang kafir karena dia tidak mau sholat. Sholat merupakan prinsip hidup kita. Bahkan orang yang tidak mau melaksanakan sholat, Allah sudah siapkan sebuah tempat namanya neraka Saqar. Neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang enggan untuk melaksanakan sholat. Kenapa kamu berada di neraka Saqar? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penghuni neraka Saqar. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu saat di dunia kami tidak mau melaksanakan sholat. Dulu saat ada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap sibuk dengan kesibukan dunia, asik. Maka saat tiba nanti waktunya, Allah katakan, kenapa kamu berada di neraka Saqar? Mereka mengatakan bahwa kami tidak melaksanakan sholat. Dan Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa amal yang pertama dihisab seorang hamba di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, maka dijamin amal-amal yang lain pun akan menjadi benar. Tapi ketika sholatnya tidak baik, sholatnya tidak benar, maka bisa kemungkinan amalia yang lainnya juga tidak akan benar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 prinsip salat ini semoga menjadi darah daging, terpatri dalam diri kita, dan kita mampu melaksanakan, kita mampu mengenal Allah, kita mampu beribadah kepada Allah, dan kita mampu melaksanakan salat sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwar raufur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bismil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa lazimu ala salati ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam faqad amarakum bidzalika irsyadan wa ijlalan liqad wa ta'ziman faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah waradallahu an ashabi Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansair ashabi nabika jama'in wa alitabin wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafir dhunubi wal khataya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima sta'adzaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dahu. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.